Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Kemandirian Belajar terhadap Keterampilan Membaca Teks Eksposisi Survei pada SMP Negeri di Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, nama saya Dela Yulianisa dengan NPM 20247479020, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI. Baik, selanjutnya untuk latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini diawali dari penemuan masalah utama di lapangan, yaitu masih rendahnya keterampilan membaca teks eksposisi pada siswa SMP Negeri di Kabupaten Bekasi atau sebagai variabel Y. Berdasarkan hasil observasi dan studi pendahuluan, siswa masih kerap kesulitan dalam menemukan gagasan utama, mengurai struktur argumen, serta membedakan mana yang berupa fakta dan opini di dalam bacaan. Untuk memecahkan masalah tersebut, penelitian ini menawarkan dua variabel kunci sebagai solusi strategis. Solusi pertama adalah peningkatan penguasaan kosakata atau variabel X1. Kosakata berfungsi sebagai pondasi kebahasaan. Dengan penguasaan kosakata yang luas dan tepat, siswa dapat secara cepat mendekomposisi makna dalam konteks, memahami istilah teknik ekspositori, dan menyambungkan gagasan antar paragraf tanpa terhambat oleh keterbatasan kata. Solusi kedua adalah pembentukan kemandirian belajar atau X2. Membaca teks kritis seperti eksposisi membutuhkan latihan yang berkelanjutan. Melalui kemandirian belajar, siswa memiliki regulasi diri, motivasi internal, dan inisiatif untuk berlatih membaca mandiri tanpa harus selalu bergantung pada dorongan guru di kelas. Atas dasar kerangka pikir, masalah dan solusi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah nomor 1, apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap keterampilan membaca teks eksposisi siswa SMP Negeri di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan membaca teks eksposisi siswa SMP Negeri di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap keterampilan membaca teks eksposisi siswa SMP Negeri di Kabupaten Bekasi. Lalu selanjutnya beralih ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif regresi linear berganda guna mengukur hubungan kausalitas antar variabel. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027 pada 2 sekolah di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yaitu SMPN 1 Tambun Utara sebanyak 440 siswa dan SMPN 2 Tambun Utara sebanyak 120 siswa, sehingga total populasi terjangkau adalah 560 siswa. Untuk menentukan ukuran sampel minimal, saya menggunakan rumus Lovin dengan taraf signifikansi atau batas kesalahan alfa sama dengan 10%. Angka ini dipilih karena lazim digunakan dalam penelitian bidang sosial dan pendidikan yang menggunakan instrumen persepsi. Dari hasil perhitungan didapatkan angka 84,84 yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi 85 siswa. Karena jumlah populasi pada kedua sekolah tidak sama, saya menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Secara proporsional, sampel diambil secara acak sebanyak 67 siswa dari SMPN 1 Tambun Utara dan 18 siswa dari SMPN 2 Tambun Utara. Baik, selanjutnya mengenai instrumen pengumpulan data. Baik, pengambilan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form. Variabel Y
atau keterampilan membaca teks eksposisi diukur menggunakan tes objektif pilihan ganda sebanyak 40 butir soal. Lalu selanjutnya, variabel X1 atau penguasaan kosakata diukur menggunakan tes pilihan ganda juga sebanyak 50 butir soal. Sedangkan variabel X2 atau kemandirian belajar diukur menggunakan instrumen non-tes berupa angket skala Likert sebanyak 40 butir pernyataan. Sebelum digunakan, seluruh butir instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik analisis data diproses dengan bantuan SPSS versi 22 melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah statistik deskriptif untuk menghitung nilai mean, median, modus, standar deviasi, serta penyajian data melalui tabel frekuensi, histogram, dan poligon. Lalu yang kedua, ada uji persyaratan analisis, meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas galat residual, dan uji linearitas regresi. Lalu yang terakhir, ada uji hipotesis. Jadi menggunakan analisis regresi linear berganda untuk merumuskan persamaan regresi ganda, menghitung koefisien korelasi dan determinasi R dan R pangkat 2, serta menguji signifikansi simultan melalui uji F dan signifikansi parsial melalui uji T, beserta sumbangan efektifnya melalui koefisien determinasi parsial. Oke, demikianlah pemaparan draft proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.